Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat. Hakim menilai penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah menurut hukum. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak Peggy Setiawan? Apakah proses pra-peradilan kali ini akan menjadi presiden buruk bagi pengungkapan kasus Vina? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, serta pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore Pak Marwan dan juga Prof. Hipnu. Selamat sore. Selamat sore Pak Marwan. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Pak Prof. Hipnu. Selamat sore para narasumber. Saya langsung saja kalau begitu ke Pak Marwan terlebih dahulu. Jadi artinya ketika sudah ada putusan hari ini, prosesnya bagaimana? Apakah Peggy masih ditahan atau memang sudah menuju akan bebas pada hari ini begitu, Pak Marwan? Tadi Mas, setelah kami habis selesai dari pengadilan, kami kan kumpul di posko di Jalan Sabang di Bandung. Saya balik kanan ke Jakarta karena saya ada beberapa TV untuk menjadi narasumber di TV swasta di Jakarta. Nah, untuk kami berbagi tugas, teman-teman saya yang jemput ke Polda. Saya belum tahu akhirnya gimana yang di Polda ini. Apakah sudah keluar hari ini atau belum? Yang jelas kami minta dikeluarkan hari ini. Oke, itu permintaan. Pengadilan sudah dapat tadi. Oke, itu permintaan dari pihak pengacara begitu. Tapi apakah dalam putusan pengadilan ada detail harinya kah? Apakah harus sama dengan ketika putusan dikeluarkan begitu, Pak Marwan? Nah, itu tadi keputusan baru diambil, Mas. Waktu saya pulang ke Jakarta sudah baru diambil sama teman-teman putusannya, Mas. Oke, jadi Anda belum mengetahui detail redaksionalnya begitu ya? Belum. Oke, tapi harapannya adalah hari ini Pak Marwan untuk Peggy bisa dibebaskan? Hari ini, Mas. Hari ini harapan kami tadi si Peggy kan istirahat dulu di posko kami, besok pagi pulang ke Cirebon, Mas. Oke, jadi rencananya bermalam di Bandung baru kemudian akan pulang ke Cirebon. Nah, pertanyaannya apa langkah selanjutnya? Yang kemudian kami publik tahu memang dalam amar putusan mengatakan memulihkan harkat dan martabat Peggy, tapi juga tidak ada soal ganti rugi. Apakah kemudian itu akan menjadi langkah selanjutnya begitu dari pihak kuasa hukum, Pak Marwan? Itu akan langkah selanjutnya, Mas. Yang penting kami pulihkan dulu psikologisnya si Peggy, nanti kami ambil langkah-langkah selanjutnya, Mas. Oke, artinya dan kami minta juga kepada kami, dan ini Mas, saya meminta sedikit, Mas. Saya meminta juga kepada Kapolri sebagai bentuk tanggung jawabnya Kapolda Jawa Barat dicopot, termasuk Dirkrimum beserta jajarannya harus dicopot. Karena kami dari awal, kebetulan Mas, saya mantan auditor militer. Jadi dari awal perkara saya sudah tahu perkara ini lemah sekali. Makanya kami mengajukan penangguhan penahanan. Silakan proses penyelidikan maksud kami, tetapi tangguhkan dulu. Ini tidak mau dari pihak Polda. Nah, untuk pertanggungjawabannya kami minta agar Polda Jawa Barat dicopot beserta Dirkrimum beserta jajarannya lain. Baik, oke, itu adalah tuntutan berikutnya begitu ya dari pihak Peggy Setiawan. Oke, saya ke Prof. Hipnu dulu. Ya, betul. Saya ingin analisa Anda begitu, Prof. Jadi bagaimana kemudian pra-peradilan ini, putusan ini juga mempengaruhi soal kepercayaan masyarakat begitu terhadap proses Vina sepanjang ini begitu, Prof. Hipnu? Iya, jadi pra-peradilan ini adalah sebagai kontrol. Kontrol yang dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum dalam memperlakukan seseorang tersangka harus melindungi hak asasi manusia sebagai subjek hukum yang sama. Makanya istilahnya adalah asas akusatur sebagai subjek. Jadi tidak bisa dipaksa-paksa. Oleh karena itu, ini suatu yang menarik. Dengan adanya pra-peradilan ini, saya kira betul objektif. Karena apa? Peggy itu adalah awalnya, itu adalah bersumber pada DPO nama itu. Sehingga ketika 8 tahun, ya sebagai 8 tahun kan harus diperiksa kembali. Jangan-jangan fisiknya sudah berubah, rambutnya berubah, badannya berubah. Itu penting, karena menyangkut pertanggungjawaban seseorang. Pertanggungjawaban seseorang menyangkut identitas. Sehingga kalau memang tidak ada pemanggilan, ini yang keliru. Ini yang saya fatal sejak awal. Makanya itu, sejak awal kita sesalkan kenapa seperti langsung ditangkap. Kalau penangkapan itu kan dibuktikan ada bukti awal penangkapan. Ini berbasis pada DPO. Kan itu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, pra-peradilan ini saya kira Polda juga sudah bukan suatu kiamat. Artinya Polda tetap punya tanggung jawab mencari 3 DPO itu. Siapa? Nah, itu yang penting. Jadi
Jadi ini diingatkan, pra peradilan mengingatkan, sebab kalau tidak nanti berpotensi peradilan sesat, Baik, mistak. Prof. Jadi jangan sampai timbul sesat-sesat lagi begitu. Baik, izin saya potong, Prof. Kalau begitu pertanyaan saya, ketika pada Mei lalu Peggy ditangkap, kemudian polisi mengatakan DPO hanya satu, yang kemudian dari 8 tahun ada 3, artinya narasi ini sudah dipatahkan dengan pra-peradilan ini, atau kemudian ya bisa berjalan hanya dengan satu DPO saja begitu, Prof? Mana yang bisa jadi pijakan publik melihatnya? Ya tiga-tiganya, tidak mungkin satu. Karena itu menyangkut pertanggungjawaban orang. Oke. Dalam ilmu hukum itu ada perbuatan dan pertanggungjawaban. Bicara pertanggungjawaban, bicara orang. Jadi nggak mungkin orang fiktif. Nggak mungkin orang dalam konteks rekayasa nggak bisa. Oleh karena itu siapa orang itu? Nah ini yang jadi pertanyaan. Adakah faktor X? Kan itu. Ini suatu problem yang besar. Sehingga makanya kalau kita lihat DPO, orang DPO itu orang punya duit mas, punya kekuasaan. Jadi kalau maaf ini PG itu kan, ya nggak mungkin lah sebagai DPO. Nah, disinilah saya kira agak kekeliruannya ya mungkin. Ya saya kira mungkin Polda saking tergesa-gesa ya, kesusu karena sudah viral dan bagaimana tersangka, ya langsung panggil itu aja. Tapi situasi sudah berbeda. Pak Marwan, ini potensi ngajukan pra peradilan. Ini situasinya. Karena publik sudah menyorot, Mas. Nah, itu loh. Disitulah saya kira sebagai bentuk evaluasi. Jadi saya kira bukan kalah menang ya. Inilah bagian dari tanggung jawab negara dan yang tahu masyarakat untuk mengingatkan. Jangan sampai sesat. Sehingga 3 orang itu harus ketemu. Karena prinsip hukum harus finish is operative. Hukum itu harus selesai. Tapi harus melakukan perlindungan asasi manusia yang utuh. Gitu. Oke, apakah kemudian ini bisa kita kategorikan presiden begitu, Prof, untuk kemudian pengungkapan kasus Vina? Ya, dikatakan presiden ya, tapi dikatakan suatu kelemahan ya, karena namanya suatu pra peradilan itu kontrol. Jadi presiden iya dikatakan iya, karena ya, tapi kan gini Mas, dari ribuan kasus kan baru kali ini, kan itu kan. Jadi kita apresiasi Polda lah, ribuan kasus kan, penetapan tersangka bisa dihitung lah, bisa dikabulkan. Ini pun berbasis pada DPO. Mungkin kalau tidak berbasis DPO, saya kira Polda juga menentukan teratur, dipanggil, diperiksa, surat penangkapannya, surat penyidikannya jelas, objek penyidikan jelas kan itu kan. Baik. Ini yang jelas. Tapi basis DPO ini yang jadi problem seperti itu. Oke. Saya kembali ke Pak Marwan. Pak Marwan. Oke, Pak Marwan, kemudian Dirtipidum Barreskrim sudah mengatakan akan mengevaluasi cukupkah itu atau kemudian ya soal pencopotan tadi akan menjadi target berikut atau harapan berikutnya dari pihak kuasa hukum Peggy, Pak Marwan? Saya mengharapkan banget kepada Kapolri, sesuai apa yang dinyatakan Kapolri. Kapolri mengatakan kritiklah Kapolri yang pedas agar menjadi sahabat Kapolri. Ini saya kritik pedas Kapolri. Mana janjinya Kapolri untuk memotong, katanya kalau busuk ekornya potong kepalanya. Nah ini potong kepalanya, ini udah busuk sekali. Nah ini satu Mas. Yang kedua, saya klarifikasi Mas, jadi gini Mas, ini ada yang berbeda Mas. DPO itu ada 3 Mas, Peggy alias Peron, Andi sama Sidani. Nah sementara klien kami, alamatnya Mas, Peggy alias Peron itu yang buron itu, yang DPO, itu alamatnya di Mundu. Tanggal lahirnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tinggi badannya berbeda. Beda sama klien kami. Klien kami alamatnya di Talun, tanggal lahirnya beda, ciri-cirinya beda. Ini Mas kalau yang membeda. Makanya waktu sidang kemarin Mas, kami mendatangkan ahli pidana. Saya tanya, bagaimana kalau yang DPO-nya Peggy Peron? Orang lain ciri-cirinya begini, sementara yang ditangkap ini batal kata asasi ahli. Batal, harus dibatalkan, harus digugurkan. Itu Mas. Itu Mas yang pasti. Yang kedua, prosesnya Mas. Prosesnya yang dilakukan oleh jajaran di Krimum ini adalah sudah salah. Karena klien kami dijadikan tersangka tanggal 21 Mei. Setelah dijadikan tersangka, ditangkap, Mas, baru dicari alat bukti. Baik. Ini salah Mas. Menurut Perkap Kapolri Mas, Perkap Kapolri itu Mas, dia dipanggil dulu, dipanggil sebagai saksi, sudah itu juga digelar perkara. Itu Mas, makanya tidak ada profesional. Makanya saya bilang minta banget saya
agar Kapolri memang benar-benar mencopot dari Krimum ini. Karena dia telah berani melawan perintah Kapolri. Perkap itu perintah Kapolri loh. Oke, baik. Kami tangkap informasi Anda. Artinya pun kemudian Perkap juga menjadi landasan bagi Majelis Hakim begitu ya, memutuskan di sidang pra-peradilan tadi. Saya ke Prof. Hipnu. Prof, kalau kemudian... betul. Kita tarik lebih jauh begitu, Prof. Artinya seberapa ini kemudian akan juga berdampak pada kasusnya, kepada 8 terpidana, apakah ini kemudian akan menjadi pintu lain begitu untuk kita lebih dalam lagi melihat kasus ini, Prof? Iya, jadi untuk 8 menjadi pintu lain, tapi bukan berarti 8-8-nya menjadi bebas atau lepas, kan gitu kan? Karena kasus ini adalah sebagai kasus penyertaan, yang tadinya 13 menjadi 11. Pertanyaannya siapa yang betul-betul terlibat? Nah, disitulah nanti saya kira penegak hukum akan melihat seperti itu. Jadi terus tidak semuanya menjadi bebas? Enggak, saya kira enggak. Karena bukti awal, bukti novum itu bukti yang menjadikan suatu peristiwa tersebut menjadi bebas. Nah, apakah tiga-tiganya tidak terlibat? Ke-8-nya, ya saya kira kita polisi dulu ya mungkin melakukan dengan lengkap lah ya. Di antara 8 itu paling siapa? Lah, potensi menjadi di antara bebas pasti ada, kan gitu. Tapi kok bebas semua? Ya tidak. Berarti siapa pelakunya? Kan gitu. Kok ada korban meninggal kok. Ini yang menjadi problem segera. Tapi di antara klien Pak Marwan, saya kira 7 itu harus mengevaluasi semua. Nanti hakimnya akan melihat. Oh, ini yang terlibat. Oh, ini yang tidak. Oh, ini buktinya jelas bahwa yang bersangkutan ketika itu tidak ada TKP, tidak terkaitan. Berarti novumnya bisa diterima menjadi diputus bebas. Itu bisa jadi. Dan itu sangat mungkin, karena kan tersangkanya banyak. Oleh karena itu saya kira untuk ke-7 ya ke-8 ini harus sekarang mempersiapkan diri, mengeksaminasi putusan kemarin, mengeksaminasi terhadap perkara-perkara yang dulu, sehingga kira-kira bukti apalah yang bisa membebaskan. Karena bukti baru itu istilahnya bukti yang diketemukan ketika peristiwa terjadi menjadikan bebas. Tapi ketika itu tidak diketahui, kan itu. Tidak diketahui oleh hakim atau penyidik yang ada. Itu kuncinya, Mas. Baik, oke. Pak Marwan, artinya adakah kemudian komunikasi pihak Anda juga dengan pihak pengacara 8 terpidana lain? Apa kemudian ini juga menjadi pijakan baru begitu bagi kasus ini juga untuk melihat ulang bagaimana 8 terpidana ini, Pak Marwan? Ya, jadi gini Mas, kami kalau memang diminta dari pihak yang ke-8 orang itu kami siap membantu, Mas. Kami siap membantu. Kami siap membantu untuk mengajukan PK juga, Mas. Membantu PK mereka ini, Mas. Memang ada satu rangkaian. Makanya, Mas, saya di sini saya sampaikan. Kasihan, Mas. Kalau penegakan hukum seperti ini kasihan. Tapi ini kan karena udah berkekuatan hukum tetap, sudah menjalani, tidak ada jalan lain yang sedang menjalani terpidana itu mengajukan PK. Oke, baik. Tapi kalau saya membaca putusan pengadilan, memang ada banyak kejanggalan. Di dalam perkara ini banyak kejanggalan, Mas. Oke, tapi selama proses pra-peradilan, komunikasinya berjalankah kemudian kepada para kuasa hukum dari 8 terpidana itu, Pak Marwan? Ada hanya komunikasi ini aja, Mas. Nggak begitu fokus sekali, Mas. Karena kami lebih fokus untuk menyelamatkan Peggy Setiawan ini keluar daripada dari Bapak sebagai tersangkanya, Mas. Baik, oke. Terakhir saya ke Prof. Hipnu kalau begitu. Prof, mana yang lebih prioritas begitu kemudian ketika kita bicara melihat lagi 8 terpidana ini dengan kemudian proses penyidikannya 8 tahun yang lalu, atau kemudian menemukan 3 DPO-nya yang kemudian menjadi PR penting bagi penegakan hukum kita, Prof? Ya, kalau yang 8 itu adalah hak daripada terpidana sekarang. Terpidana sekarang, termasuk Pak Marwan tadi sudah siap untuk membantu dan sebagainya. Tapi kalau yang 3 DPO itu adalah tanggung jawab Polda Jawa Barat, dalam hal ini Polresta Cirebon, untuk menemukan tersangka. Karena sejak awal sudah disamakan, ada tersangka 11. Itu tidak main-main loh ya. 3 orang itu subjek hukum yang terkait pertanggungjawaban. Sehingga tidak serta-merta hilang, nggak ketemu, enggak. Karena itu akan menceritakan suatu model kejahatan yang terjadi. Akan menceritakan suatu peristiwa yang terjadi. Akan menggambarkan suatu bentuk kerjasama yang terjadi dalam penyertaan itu. Oleh karena itu dalam ini PR, nggak bisa kok nunggu hilang, harus ketemu. Itu yang harus saya kira menjadikan, kalau memang tidak ada, itulah yang harus saya kira betul-betul konfirmasi secara detail, secara ilmiah.
sejauh mana, atau mungkin keliru sejak awal, bisa jadi, tapi harus ada pertanggungjawaban secara ilmiah yang jelas bahwa dari 3 menjadi 1, atau 3 menjadi 2, atau 3 menjadi tidak ada semua. Inilah sebagai pertanggungjawaban negara, karena peradilan kita itu adalah civil law, dilakukan oleh negara. Jadi ketika negara menentukan subjek, bertanggung jawab atas apa yang diucapkan dalam suatu pemberkasan yang ada. Oke, dan tentunya harapan kita publik adalah ini bisa transparan, terbuka ke depannya. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Pak Marwan Iswandi, Ketua atau Kuasa Hukum Peggy Setiawan, kemudian Prof. Hipnu Nugroho, Pakar Hukum Pidana telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Halo Pak Marwan, oke selamat. Sore Prof. Ya, Prof. yes. Siap, Prof. Siap.